Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.650 menguat 0,89%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, sentimen dari Jepang Daihatsu yang memalsukan uji keselamatan, tapi lihat setelah dibuang habis itu di cover lagi ya. Masih bisa dikatakan ini asing net buy terus, walaupun memang ada jualan, tapi Bapak Ibu perhatikan nilai belinya itu lebih besar daripada nilai jualnya setiap harinya. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASI masih bisa dikatakan dia di dalam downtrend, channelnya belum mampu menembus. Kalau dia tembus 5.900 5.800 itu baru ada sinyal mematahkan dan mencoba nge-swing atas ke 6.200-an itu mungkin. Dari 5.800 ke 6.200 atau 6.400 itu sangat mungkin. Yang penting breakout dulu 5.800 di Januari nanti. Kalau dilihat dia sudah 3 hari membentuk higher high, higher low. Sentimen waktu itu Daihatsu Jepang ya yang memalsukan uji keselamatan, tapi habis itu di cover lagi ya. Ini dia sempat open gap down tanggal 21 Desember, habis itu tahan lagi naik dan bertahan, habis itu rebound. MACD-nya mengarah ke atas, percet di atas juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame bulanan, karena hari terakhir perdagangan memang belum ada kekuatan sih, baru teknik rebound biasa, tapi volumenya lumayan meningkat ya, mulai melawan lah dia di bawah. Dan perlu hati-hati juga memang di 5.500 itu neckline cup and handle terbaliknya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau sampai Januari ya ASI ternyata nggak mampu ke area 6.000 bergerak di atas itu, malah Januari dia koreksi dalam, misalnya nggak usah dalam deh, koreksi jebol 5.500 5.400 saja tuh sekitar 4% 5% udah tanda-tanda lemah tuh ya. Sangat mungkin bisa jadi ke 4.800 dan ya jelek-jeleknya bisa ke 4.000 3.800. Tapi kalau sampai sekelas IC kembali ke harga COVID 2020 dengan fundamental yang sekarang, itu bisa dikatakan sangat murah. Sabar aja ditunggu. Jadi aman gak sih nggak pakai stop loss? Seharusnya sih aman. Tapi untuk tren jangka pendeknya di Januari ya jangan turun dari 5.500. Gitu aja kalau mau aman. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu ada perlawanan, ada candle bullish engulfing walaupun nggak disertai dengan volume, tapi sudah mulai melawan. Ini level-level psikologisnya semenjak 2021, 2 tahun yang lalu. Nah itu hati-hati kalau jebol ya bisa turun dalam, bisa ke harga COVID itu. Tapi ya tadi makin murah. Sekarang juga mau punya ICE, kalau sampai jebol 5.500 saya pertimbangkan stop loss saja dulu ya Januari. Untuk ICE yang penting harusnya bertahan gitu ya. Seperti itu aja untuk ICE. Langsung saja ke selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 2.360 menguat 1,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya auto diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Auto sama juga auto nih. Kalau sampai di Januari, nih gambaran jeleknya aja ya kita gambar. Kalau naiknya ya terserah. Kalau dia jebol 2.200 itu minimal ke 2.000 turunnya. 10% lagi bisa turun. Bahkan ya kalau melihat historinya ini 1.800 atau ya jelek-jeleknya 1.660 itulah. Terendahnya menurut saya kalaupun ada turun nih. Bisa nggak di sini ya, apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau dilihat ini dengan tarikan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya ini dia di golden rasionya ya 0,618% Fibonacci retracement. Kalau sampai gagal bertahan di atas 2.200 melorot, minimal ya 2.000, minimal 2.000, bahkan tadi arahnya ya 1.800 1.600 itu
Ya, seperti itu aja. Yang penting kita tahu ini saham fundamental bagus. Kalau Bapak Ibu nyangkut nggak pakai stop loss ya, hitung berapa kali kira-kira Everstone. Gitu aja. Nggak masalah kok. Kalau nggak pakai stop loss sekelas Auto ataupun IMA ataupun ICE ya. Tapi ya itu sabar. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga Auto kan konsisten bagi dividen, bahkan dia di tahun ini 2 kali bagi dividen di April dengan total 88 per lembar saham, habis itu 40. Dengan harga sekarang berarti 120 poin ya, sekitar 5%-an ya dividennya. Ya lumayan. Tiap tahun dia tuh 2 kali bagi dividen ya. Iya, 2 kali. Ya, udah itu udah bisa dikatakan saham berfundamental bagus, bisa jadi juga dividen hunter kalau Bapak Ibu yang mau. Ya, seperti itu. Ya tinggal kumpul-kumpul, hitung-hitung ya. Mungkin kalau Bapak Ibu invest di Auto, tapi ini disclaimer ya, 5-6 tahun bisa BEP dari dividen dan capital gain. Ya, tapi bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk Everstone ataupun lainnya. 5 tahun bukan ya, 5 tahun sekitar 7 sampai 10 tahun lah ya, bisa balik BEP itu. Jadi seperti itu aja untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup terkoreksi 5,1% ke harga 1.395. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS ya kemarin itu sentimen gara-gara ICE Daihatsu Jepang itu aja ya. Habis itu lihat dia sempat naik lagi, habis itu kena guyur. Ada yang nyangkut di 1.800, pasti ada ya. Ya itu hindari seharusnya ya. Kalau yang saham seperti ini nih ya jangan beli di pucuk, apalagi sentimennya masih belum ada kan. Cuman gara-gara ya para investor atau trader tuh ke-trigger, ICE-nya kena masalah, grup Astra ya otomatis Indomobil kena sentimen yang cukup bagus ya ditarik kan, sempat arah, habis itu besokannya naik lagi, habis itu kena guyur. Terus ya nggak kemana-mana lagi. Tapi kalau yang punya beli di harga penutupan atau di area 1400, menurut saya kalau dia jebol 1300-nya pertimbangkan stop loss aja dulu. Jelek kalau dia Januari ya. IMAS jebol 1300-nya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa. Aman nggak? Ya kita lihat aja nanti ya. Level psikologisnya tuh 1300 ini. Kalau dia jebol itu ya melorot, susah dia naik lagi. Gitu ya. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 280, terkoreksi 4,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya IMJS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS sudah, ini ke bawah lagi, 260, 250 lagi. Jadi skip aja dulu ya. Ini harusnya dijaga nih. Dia 2 kali mencoba bertahan kan, ada buying power tapi kena guyur lagi. Habis itu melorot ya, berarti itu seller lebih besar daripada bayarnya. Ya memang sentimen yang seperti itu tuh nggak bertahan lama, biasanya turun dulu. Seperti halnya ICE. Artinya ICE kan, ICE aja cuman sedikit turunnya, habis itu udah ada yang cover kan. Ya seperti itu. Untuk IMJS kalau saya jangan dulu. Kalau mau sekalian nawar di bawah aja. Kalau dikasih 250, 260 stop loss, kalau dia jebol 250 untuk IMJS ya. Seperti itu KMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1050, menguat 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX ini sahamnya volumenya selalu rapi ya, seperti saham repo. Tapi kalau nggak salah dia ini bukan saham repo kan. Nah bagi Bapak Ibu yang update tentang MPMX, apakah ini saham repo? Karena nih volumenya nih rapi beberapa hari ini atau beberapa bulan ya. Sebelumnya kan juga tebel nih. Habis itu mulai hilang, terus mulai rapi lagi. Sepertinya ada yang maintain. Kalau dilihat ya di area resisten, cuman lanjut nggak aja kita lihat aja seminggu ke depan. MACD-nya membentuk golden cross, arahnya ke atas. Kalau dari time frame weekly-nya volumenya memang nggak kuat, tapi dia membentuk higher high dan berhasil di resisten setelah beberapa bulan nggak mampu tutup di 1050. Ya itu ada sinyal bagus, cuman volumenya kecil. Ya kalau benar ini swing low di time frame weekly, ya swing low-nya di 1030 ini, ya paling nggak ke 1100 bisa lah dia di Januari. Bahkan lebih mungkin. Kita lihat aja ya. Seperti itu untuk MPMX. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya kalau Bapak Ibu siap stop loss di bawah 980, silahkan aja. Seperti itu. Agak tinggi. Kalau saya cut loss-nya di tengah-tengah seperti ini boleh nggak sih? Boleh juga ya. Tergantung strateginya seperti apa.
Apakah Bapak Ibu mau pakai stop loss dulu kalau dia gagal bertahan di atas 1040, 1050, misalnya di 1030 atau 1020 ya silakan. Cuman harga sekarang atau area di bawahnya ini area-area nanggung, bisa naik juga dia. Belum pasti jebol support, belum tentu melanjutkan penurunan gitu. Ya, makanya ini area tanggung Bapak Ibu belinya juga mestinya yang sabar itu ya pas dia di 1020, 990 ya area ini Bapak Ibu beli, cuma sabar menunggu ya karena dia ini kan lambat gerak. Jadi seperti itu ya. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 1035 terkoreksi 1,89%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya GJTL ada akumulasi. Langsung saja ke tarikannya, GJTL menurut pandangan saya ada peluang sih membentuk web 5 Januari ya. Januari target web 5-nya tuh 1300, jadi ada potensi upside sekitar 20%. Tapi ini disclaimer ya. Tinggal lihat minggu depan apakah mampu menembus 1100-nya. Kalau tembus sangat mungkin ke 1300, 1350. Ya, dia akan mencoba all time high-nya lagi setelah dia turun dalam. Ya, ini dia harusnya pembentukan web 5 ya. Jadi kondisi sekarang masih bisa nggak sih spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau ya silakan, bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalau nunggu terlalu bawah takutnya nggak dikasih tiba-tiba naik, atau beli buy on breakout ya kalau dia tembus 1100 baru beli ya boleh juga, atur aja beli sekarang ya penting hitung risk rewardnya ya. Untuk GJTL tergantung Bapak Ibu ya, apakah dikasih di bawah kita kan nggak ada yang tahu, tiba-tiba ditarik naik aja minggu depan udah ya oke tuh. Kalau menurut saya loh ya, hari Selasa atau Rabu dia bisa tembus 1100-nya tuh menarik untuk GJTL. Ya kita lihat aja karena dia koreksi juga belum kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksinya belum kecil, sebelumnya dia breakout itu atau membentuk candle hijau ini higher high dengan volume besar. Menarik harusnya untuk GJTL. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini ditarik lebih panjang bisa juga seperti ini. Ini bisa jadi cup and handle kan. Dan ini dia bisa jadi ngebest nanti. Ngebest dulu sebelum web 5. Tapi kalau mau cepet ya, minggu pertama Januari harusnya langsung tembus 1100 tuh cepet dia ke arah web 5-nya. Tapi kalau ngebest lagi seminggu mungkin agak lambat ya. Kita lihat aja lah bagaimana perkembangannya minggu depan untuk GJTL ya. Seperti itu GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5025 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja kata nikahnya, Cepin belum kemana-mana juga. Yang penting sabar aja kalau Bapak Ibu mau pegang. Kalau dilihat dari time frame bulanan, doji volumenya kecil. Ini bulanan lah ya. Ya semoga ini sudah selesai koreksinya, turunnya, dan Januari bisa tembus lagi 5200. Kalau minggu depan tembus 5200 tuh cukup menarik lah. Dia mengakhiri masa konsolidasinya nih semenjak 30 November. Berarti sebulan yang lalu dia konsol belum kemana-mana ya. MACD-nya sudah golden cross nih. Cuman ya belum ada kekuatan. Inflow-nya belum ada. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 4 minggu dah sideways di situ-situ aja di 5000 atau 4950 ke 5080. Berarti naik turunnya sekitar 2-3%. Ya, kalau ini benar swing low, minggu depan tuh atau 1-2 minggu ke depan harusnya sudah di atas 5200 pergerakannya untuk Cepin. Kita lihat ya. Seperti itu. Cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Java yang ditutup di harga 1180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Java diakumulasi. Langsung saja ketandingannya Java juga belum kemana-mana ya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, doji mulai melawan, volume belum kuat Desembernya ya. Tapi kalau benar ini swing low karena sudah 5 minggu, karena sudah 4 bulan terus turun, siapa tahu Januari candlenya di atas 1250 tutupannya. Wah, menarik tuh ya. Kalau Januari di atas 1250 tutupannya. Kalau sudah bergerak di atas MA 200-nya sih aman. Kita lihat ya. Untuk Java 1 minggu ke depan kira-kira kalau dia bisa breakout 1250 menarik. Jauh targetnya itu 1400 minimalnya Januari loh. Tapi disclaimer ya, ini baru analisa dan ya bisa aja nggak sampai terus melorot. Jangan Bapak Ibu juga kalau punya sahamnya banyak yang bilang targetnya sekian-sekian. Ya fokus saja ke portofolionya Bapak Ibu. Kalau sudah profit pasang
atau jagain dengan trailing stop, jangan sampai hilang profit. Kan kebiasaan tuh sering ya, misalnya beli di 1180 udah naik nih, setengah dia naik, udah 8%, karena melihat targetnya banyak yang bilang bisa ke 1400, didiamin. 8% didiamin, turun 4% didiamin, karena ya tadi melihat, ingat targetnya sampai itu kan time frame-nya lebih lama, bisa cepat bisa lambat. Ya kita sebagai trader harus bereaksi. Misalnya kita sudah dapat 8%, jebol ya, jelek-jeleknya dia jebol EMA 200-nya nih lagi, ya TP aja dulu 4% setengahnya. Jangan sampai gara-gara berharap profitnya ke 1400 dari 8% balik BP bahkan balik loss. Itu kan keterlaluan menurut saya, sayang. Pokoknya jangan merasa rugi. Saya juga dulu tuh seperti Bapak Ibu. Awal-awal itu karena melihat target, ya, target sekian saya gambar, wah ini bisa ke misalnya 1400, saya hot nih. Jadi saya sudah profit misal 8%, turun saya biarin. Bahkan saya nggak TP karena apa? Merasa rugi. Nah ini kadang merasa rugi. Padahal ini kan plotting, belum pasti. Yang pasti direalisasi yang 6% itu. Kalau Bapak Ibu jual, Bapak untung. Yang 2%-nya itu ya bukan rugi. Itu kan baru hanya plotting profitnya. Jangan merasa rugi. Sisa 4% mending TP daripada BEP. Itu yang sering kejadian ya. Mungkin Bapak Ibu sama. Apakah saat ini mengalami seperti itu, merasa rugi kalau plotting profitnya berkurang ya. Jadi nggak mau TP, menyesal, berharap balik lagi 8% baru TP mungkin. Ya biasanya seperti itu. Itu memang dalam trading saham itu psikologis tuh memang berpengaruh ya. Karena yang diinvestasi di trading kan tuh uang. Itu harusnya ya konsisten, disiplin aja. Berapapun profitnya, kalaupun jelek-jeleknya sisakan setengah ya. Kalau saya biasa seperti itu. Jelek-jeleknya saya sudah dapat 5% atau 6%, ya saya sisakan setengahnya, 2%, 3% saya pasang auto stop loss. Apapun terjadi biarin. Kalaupun habis saya TP dia naik, ya udah bukan rezekinya di situ ya. Yang penting selamat dulu profit yang ada nih kan. Nah, seperti itu ya. Untuk Japa kita lihat aja seminggu ke depan apakah dia mampu menembus EMA 200-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 515, start koreksi 2,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya main ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, main kena buang ya. Sempat ke 500 dia. 500. Habis itu naik lagi ya. Apakah ini patah trennya? Selama nggak jebol 500 sih aman-aman aja. Ini dia masih ngebase. Masih sideway. Ya. Tinggal lihat minggu depan seperti apa. Kalau dilihat dari time frame bulanan, koreksi biasa. Volume biasa aja ya. Wajar. Setelah sebulan lalu hijau 15% dan ada koreksi berapa nih? Wah, nggak ada koreksi ya. BP, cuman yang beli atas nyangkut kan, nyangkut berapa, 3% apa 7%. Kalau dilihat dari time frame mingguan lagi ngebase sideways, nggak masalah, di atas 500, di atas 496 masih oke, masih aman. Malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah 505, 500 atau 496 tuh area best price, jebol itu dijual, risknya kecil. Seperti itu ya, masih oke lah, cuma likuiditas tipis, masih nge-base atau konsolidasi atau sideways di range 500 sampai 550 untuk main. Ya ini tutup aja kalau Bapak Ibu bingung nanti gambar miring-miring kan. Nah, ini pokoknya dia ini lagi nge-base saja. Lihat aja seperti ini. Entah high-nya nggak sampai atas atau bawah, yang pastinya dia nge-base area ini. Gitu ya. Ya jadi kalau dia gagal bertahan di atas 496 harusnya sih lemah, bisa sampai 400-nya turun. Ya, seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.400 menguat 1,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMGR diakumulasi. Gimana sih melihat akumulasi, kan mungkin ada Bapak Ibu yang baru. Ya seperti ini aja. Lihat yang jualnya itu banyak broker dan lotnya tipis-tipis, itu biasa dikatakan ya tinggal lihat aja mana yang lebih sedikit dan lotnya besar. Itu biasa dikatakan akumulasi. Contoh ini SMGR yang akum itu berapa broker nih. Kalau dia akumulasi semua ya 8 broker, tapi yang lebih mencolok tuh ada 2 broker, 3 broker aja kan. Nih 28.000, BK AK 8.000, KJ 3.000, ED 3.000, dan yang jual tipis-tipis dan banyak broker ya. Itu yang biasa dikatakan akumulasi. Kalau
hijaunya itu sedikit dan lotnya besar. Kalau merahnya sedikit, broker yang jual tapi lotnya besar-besar, ya itu bisa dikatakan distribusi ya. Seperti itu. Untuk SMGR langsung saja ke teknikalnya. Nah, SMGR mulai menarik nih, volume mulai meningkat, MACD mulai golden cross, arahnya atas. Harusnya sih aman ya. Di atas 6.000 tuh menurut saya masih aman. Kalau ditanya beli sekarang boleh nggak? Ya tergantung Bapak Ibu. Sudah di tengah-tengah. Kemarin tuh harusnya nih di area bawah ini nih. Kalaupun harus cut loss, risknya kecil aja kan. Tuh, kalau Bapak Ibu cut loss paling 5% tuh. Kalau beli di area 6.200, apalagi di bawahnya 4%-an aja. Sekarang kalau udah beli, ya udah profit 3% kan. Apalagi kalau minggu depan harusnya sih lanjut. Harusnya loh ya. Kalau dilihat dari time frame mingguan. Kalau dilihat dari time frame mingguan, waduh kecil ya ternyata volumenya karena 3 hari perdagangan, tapi ini bisa jadi double bottom. Kalau benar ini double bottom, ISG masih bisa bullish. Kita lihat ya di Januari misalnya ada Januari efek, potensi besar bisa SMGR minimal arahnya uji 6.600 sampai ya coba breakout. Bisa jadi kalau di time frame mingguan ini swing low, setelah dia koreksi double bottom, targetnya 7.000-7.400. Nah, bisa juga gambarnya seperti itu. Tapi ya itu baru gambaran. Yang penting Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Seperti ini gambarannya. Jauh arahnya. Kalau ini jalan ya masih bisa 15% lagi. Kalau jalan ya seperti itu. Untuk SMGR pokoknya kalau Bapak Ibu mau untuk simpan setahun ke depan, menurut saya harga sekarang juga bisa dikatakan cukup murah. Sabar aja menunggu gitu ya. Untuk SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya INTP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP masih sideways juga, tapi 2 minggu ke belakang dia terus membentuk higher loh. Kalau volume belum ada duku. Kalau melihat dari volume ya belum kelihatan yang cukup signifikan, tapi ya memang seperti itu. Kalau bandar lagi ngeakum atau beli ngumpulin tuh ya volumenya nggak terlihat signifikan, tapi pelan-pelan dikumpul. Ya lihat dia, yang penting kalau lagi sideways itu biasanya antara dikumpulin atau cicil jual. Kalau di atas pucuk sideways-nya bisa cicil jual. Contohnya ini. Nih, ini dia sideways kan biasa cicil jual, turun dulu. Ngebes lagi bawah, akum lagi naik lagi. Ngebes lagi atas, akum turun lagi. Ini dia ngebes lagi ya. Pola-polanya seperti itu. Kalau ngebes paling enggak ya naik satu resisten lah ya. 10.400 itu arahnya. Ya potensi upside 10% lumayan kalau dikasih ya. Stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 9.000 kalau Bapak Ibu mau. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan nggak pakai stop loss, juga harga sekarang itu cukup murah INTP. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu kalau mau average down gitu ya. Sekarang di Januari catatannya nggak turun di bawah 9.000. Itu support kuat Januarinya harusnya untuk INTP ya. Seperti itu. INTP langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 278, terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR 278 lagi sideways, tiba-tiba ditarik naik bisa aja, karena Bapak Ibu perhatikan 4 minggu ini volumenya mulai meningkat dari volume biasanya ya. Ada potensi bisa ditarik naik. Seperti di MMX kemarin ya, baru saya analisa dia naik tuh. Nih, saham-saham crossing tapi tiba-tiba ditarik naik nih. Seperti itu juga nanti bisa kan? Tiba-tiba SMBR ditarik naik aja. Ini bukan saham crossing ya. Kalau dilihat ya sepertinya ada yang ngumpulin, tapi dari bandar detektor tuh distribusi. Kita lihat aja nanti 270 jebol nggak, kalau tutup di bawah itu ya potensi gagal. Kalau menurut saya sih kemungkinan bertahan ya. Ada potensi rebound untuk SMBR di Januari atau di minggu pertama. Kalau dilihat dari time frame bulanan, wah dia baru buangan pertama lagi setelah doji ya. Volume juga 2 kali lipat dari jebol support 300. Kalau dilihat time frame weekly-nya mulai sideways. Ya kita lihat aja lah ya. Seperti apa pergerakannya di minggu pertama untuk SMBR. Tapi daripada SMBR ya mending pilih INTP atau SMGR kan. Jadi seperti itu ya. Untuk SMBR support yang harus dijaga 270, itu aja dulu pakai. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.